Nama saya Evi Susantri Sinaga. Saya salah seorang guru di Sekolah Kusuma Bangsa. Hari ini saya sedang berada di depan lab kuliner Sekolah Kusuma Bangsa. Kalian pasti penasaran kan bagaimana suasana di dalam lab ini? Selain itu, hari ini kita juga akan melihat demo masak yang akan dibawakan chef kita yang cantik dan imut. Tambah penasaran kan? Ya sudah, gak usah lama-lama lagi. Yuk kita masuk. Yuk kita lihat apa saja yang ada di dalam ruang kuliner Sekolah Kusuma Bangsa. Ini adalah fasilitas yang terdapat di lab kuliner sekolah kami. Kami memiliki 6 stasiun untuk peserta didik dan 1 stasiun untuk guru kuliner. Masing-masing stasiun memiliki stop fan, kompor, oven, dan fasilitas lainnya. Sebelum memulai demo masak hari ini, ada baiknya saya memberikan informasi mengenai chef yang cantik dan imut ini. Beliau bernama Christy Alexandra, lulusan dari Institut Kuliner Amerika tahun 2020. Selain itu, Chef Christy juga merupakan salah satu alumni dari Sekolah Kusuma Bangsa tahun 2012. Yuk kita hampiri chef kita hari ini. Halo chef, selamat siang. Selamat siang Ibu. Hari ini mau masak apa chef? Hari ini kita akan memasak fresh pasta ya. Fresh pasta. Pasta itu makanan khas dari negara mana chef? Kalau saya boleh tahu. Pasta ini makanan khas dari negara Italia. Jadi seperti pempek di Palembang, nasi goreng di Indonesia begitu. Jadi di Italia, negara yang besar itu sebenarnya banyak jenis pasta. Mungkin kita secara orang Indonesia tahu jenis-jenis pasta yang populer, misalnya di restoran-restoran Italia seperti spaghetti, lasagna, fettuccine. Jadi pasta yang kita akan bikin hari ini itu beneran dari awal, dari scratch bener. Oke chef, saya tuh sebenarnya sudah lama dengar kata pasta loh chef, tapi saya nggak berani buat pasta. Karena saya pikir membuat pasta tuh pasti sulit, benar nggak chef? Sebenarnya membuat pasta ini nggak terlalu sulit, tapi memang perlu banyak sekali praktek. Jadi biar kita tambah comfortable dengan membuat pasta ini ya. Kalau dari segi alat bahan gimana chef? Mudah atau tidak didapat chef? Sangat mudah. Oh sangat mudah. Ya, jadi bahannya kita ada tepung, terigu, protein sedang, dan juga telur. Dan itu saja. Sedikit air, karena kadang kadaran air di telurnya mungkin tidak sebanyak yang kita mau. Oh jadi protein apa tadi chef? Protein sedang. Terigu protein sedang. Jadi di mana aja bisa didapat ya chef ya? Bisa didapatkan di mana-mana. Jadi di Italia mereka biasanya ada tepung terigu namanya 00. Bedanya cuma tepung terigu yang di Italia itu lebih halus dari tepung terigu kita. Tapi sebenarnya in a pinch kita bisa pakai yang tepung terigu ini. Oh jadi berarti kita bisa buat dong chef ya? Oh sangat bisa. Oke chef, saya tertarik juga nih jadinya. Jadi kita bisa mulai ya sekarang. Oke chef. Oke. Ada yang bisa saya bantu chef? Oh karena Ibu sekarang di dapur saya, Ibu harus pakai apron nih. Oh oke baik. Oke. Jadi kita ada tepung ini. Tepung ini yang tadi rendah. Ya, tepung tadi. Terigu, protein. Oh, protein sedang. Iya. Jadi biasanya kalau di Italia semua orang kan pinter banget bikin pasta. Mereka biasanya bikinnya langsung di meja. Oh, gitu ya, chef ya? Iya, tapi karena mungkin orang-orang yang kalau belum terlalu ahli, saya anjurkan sih bikinnya di mangkok dulu ya, atau di baskom. Oke. Jadi ini kita masukin ya, chef ya? Semuanya langsung ya, chef? Ya, semuanya betul. Jadi rasionya itu 100 gram terigu dengan 1 telur. Jadi di sini kita ada 2 telur. Jadi tadi saya sudah measure ini 200 gram. Betul. Jadi sudah ditaruh di mangkok. Ini istilahnya kalau di dunia kuliner kita bikin sumur well. Sumur well. Iya, well. Atau istilah bahasa Indonesianya sumur. Jadi kita bikin sumur di sana dan terus kita taruh telurnya di tengah sumur itu. Oh, itu berarti harus di tengah ya, chef ya? Kalau dia ke pinggir nanti bisa gagal. Nggak gagal juga sih, tapi biar lebih memudahkan kita untuk mengaduknya. Betul. Oh, di tengah ya? Ya, di tengah aja. Jadi kita pakai garpu mengaduknya. Jadi kita caranya kita pecahkan dulu
kuning telurnya. Oh ya, saya mau tanya nih Chef, kalau kuning telurnya itu kita pecahkan di sini terus kita aduk di sini boleh nggak sih? Oh, boleh juga sebenarnya. Oh, boleh juga, tapi jadi nggak masalah. Saya sih juga senang begini ya. Oke. Jadi sambil diaduk, sambil kita pelan-pelan menarik tepung terigu yang di sekitarnya, kalau bisa itu dilihat. fungsinya ya. Iya, Jadi betul. sekaligus tepungnya itu bisa tertarik gitu. Oke. Nah, ini adonannya hampir saya flip ke meja ya, karena kalau dilihat ini sudah mulai hampir bersatu bersatu itu. ya, Chef ya? Betul. Apa kita harus keras gini enggak, Chef? Lumayan sih. Karena sebenarnya tepung itu sangat kuat ya, sangat kencang. Ini harus pakai tenaga ya, Chef ya? Betul. Dulu saya pernah bikin adonan ini dengan 12 telur. Jadi bisa dibayangin adonannya sebesar bola basket tuh. Waduh, nggak ngebayangin saya, Chef. Ini 2 telur aja gini ya? Sekarang banyak juga orang yang bikin mesin boleh saja, tapi rasanya kurang afdol gimana gitu ya. Iya. Oke, jadi ini sudah di mejanya. Pasti lebih enak tuh pakai adonan dengan tangan ya, Chef? Oh iya, baru kerasa nih. Jadi istilahnya kalau di dunia kuliner cintanya kerasa. Oh iya. Dan push menjauh dari kita. Tapi terus kita juga setelah itu kita Balik lagi. fold in half atau lipat menjadi 2, dan terus sama aja Dorong lagi gitu. dorong lagi. Dorong terus, Chef. Dorong terus. Nanti pas biasanya sih saya perkirakan mengadon begini, memijitnya bisa sampai 10 menit. Tergantung dengan expertise orang yang sudah sering bikin pasta apa enggak, dan juga ya banyak faktor seperti kondisi ruangan, panas apa enggak. Tapi kalau sudah sering, Chef ya, mungkin agak ringan ya. Iya, bakal. Kalau awal-awal aja susah ya, Chef. Iya, tapi ya sekalian olahraga lah biar nanti makan pastanya Langsung lahap ya, Chef? langsung lahap banget tuh. Oke, Chef. Nah, ini kalau dilihat pastanya sudah mulai smooth kan. Jadi tinggal diadon aja, nanti lama-lama bakal smooth. Nanti kalau sudah smooth, maksudnya sudah halus, adonan ini kita bungkus dengan plastik wrap dan dibiarkan selama setengah jam. Oh, setengah jam. Nah, setelah setengah jam baru kita roll, karena kalau nggak dibiarkan selama setengah jam, takutnya dia pecah. Karena protein, jadi tujuan dari mengadon ini itu untuk biar protein di tepung ini memanjang dan membuat pastanya jadi kuat. Tapi di satu sisi kita juga harus merilekskan protein itu. Oke, protein aja pakai relax ya, Chef ya? Iya, makanya. Oke. Sekalian kita istirahat lah sebelum ngerol kan. Oke, Chef. Lanjut, Chef. Ya Bu Evi, ini adonannya sudah resting selama setengah jam ya. Jadi saatnya sekarang kita rolling pasta. Nah, jadi pemakaian roller ini pun sebenarnya cukup spesial karena ada caranya sendiri. Oh, pakai cara juga? Iya. Kalau lama-lama makanya saya bilang kalau bikin pasta ini harus sering-sering latihan, jadi lama-lama sudah kebiasa gitu loh. Oke, jadi ini kalau lihat kan adonannya smooth banget ya. Oh, sudah bulat lagi ya, Chef. Betul. Nah, jadi sebenarnya nggak bisa satu full ini kita masukin, jadi harus kalau segini ya mungkin dibagi 4 ya. Oh, bagi 4? Iya, bagi 4 biar memudahkan saja. Ini saya potong. Kalau langsung setengah gitu nggak boleh ya, Chef ya? Iya, nggak boleh. Karena takutnya kepenuhan nanti panjang banget gitu. Oh, iya. Kepanjangan nanti kita juga, karena ini kan adonannya lumayan supple gitu ya, lumayan lengket. Jadi kalau semuanya dimasukin, takutnya kita capek sendiri. Jadi dibagi 4. Betul. Jadi kita mulai dengan Satu-satu dulu ya. Kita mulai dengan satu adonan kecil ini. Oke, Chef. Jadi kita kasih tepung dulu biar nggak terlalu lengket, dan mesinnya pun harus ditepungin juga. Mesinnya juga ditaburin tepung ya? Betul. Jadi biar adonannya nggak lengket gitu aja. Jadi caranya adonannya dipipihin. Terus saya sih biasanya melipat adonannya 2 kali ya. Oh, dilipat lagi, Chef ya? Iya, dilipat lagi biar bond protein dalam adonannya tuh bisa lebih kuat. Jadi kurang lebih dipipihin. Setelah dilipat dipipihin lagi? Ya, betul. Nah, kalau lihat
kalau ibu lihat mesin ini ada angka-angka kan. Oh iya. Nah, angka-angka ini semakin kecil menandakan roller ini semakin menipis gitu. Oh iya. Jadi untuk roll memakai mesin pasta ini kita mulai dengan angka yang paling besar. Ini sampai angka berapa ini, Chef ya? Ini dari 7 sampai 1. 7. Tapi beda mesin, beda angka. Bisa aja nomornya sampai 10. Tapi pokoknya kita harus pakai nomor yang paling besar dulu. Di sini 7, jadi kita pakai 7. Oh, jadi dari yang paling besar dulu ya? Jadi sudah ditepungin, ininya juga sudah ditepungin, dan tadi sudah saya lipat. Jadi kita mulai roller dari nomor 7. Oke? Ya, Chef. Jadi, oh gitu ya, Chef? ya caranya. Nggak boleh yang tegak gitu ya, Chef ya? Sebenarnya berdiri juga boleh. Boleh, tapi lebih kebiasaan bagus. saya sih lebih senang di landscaping dulu. Oh, di landscape gitu? Dimanjangin dulu. Oke. Jadi pokoknya tinggal di roller aja. Gitu. Dan dia pelan-pelannya keluarnya begini. Oh, ini yang nomor 7 tadi ya, Chef Itu ya? nomor 7. Dan sebenarnya di nomor 7 itu boleh berkali-kali sampai kita merasa adonannya cukup kuat untuk lebih mengecil lagi begitu. Tapi yang harus dilakukan tiap kali kita mau masukin ke nomor 7 itu harus kita lipat lagi. Kita lipat lagi. Saya sih biasanya lipatnya 2 kali saja. Oh, 2 kali aja ya. Harusnya baik. Setelah lipat 2 kali adonannya bakal cukup kuat lah ya. Cuma kurang tepung sedikit. Jadi dan tadi misalnya kita sudah memanjang untuk misalnya rolling kedua kali atau keberapanya kita terus berdiriin. Oh gitu. Ini masih yang nomor 7 ya, Chef ya? Masih nomor 7. Nah, sudah begini. Dan nggak apa-apa dikasih tepung sedikit demi sedikit asal nggak lengket aja. Karena masalahnya kalau sudah lengket nanti pastanya bakal mengkerut dan gitu. jadinya nggak cantik gitu. Oke, jadi kita sudah siap untuk mengecilin ya. Jadi dari nomor 7 kita ke 6. Sekarang kita ke 6 ya? Ya, itu ke 6. Jadi cara mengecilinnya kita tarik rollnya, terus diputar mundur sampai dia ada bunyi klik gitu loh. Iya, pokoknya ininya harus klik. Nah, ini kita sekarang ke nomor 6 ya, Chef ya? Iya. Oke, tambah tipis. Oh, sekali aja cukup, Chef? Iya, sekali aja cukup setelah yang nomor 6? Setelah mengecil. Sekarang nomor 5? Sekarang nomor 5, iya. Ini sampai ke nomor berapa, Chef? Nah, nanti saya tunjukin. Ini 5. Kalau kata nenek-nenek Itali, tipis apa sih pasta itu? Nenek-nenek Itali suka bilang pokoknya harus tipis banget sampai cahaya bulan kelihatan. Wow, keren. Sampai cahaya bulan bisa kelihatan dari cahaya ini bulan ya. bisa kelihatan. Ini mau diapain, Chef? Jadi mau dipotong. Jadi caranya kita lipat beberapa kali. Nanti tinggal dipotong jadi mie deh. Kalau ukurannya gimana, Chef? Terserah atau ada? Sebenarnya terserah. Jadi kalau di Italia itu beda ketebalan, beda nama lagi. Oh, gitu ya. Gimana tuh? Makanya harus fresh ya? Harus bagus, tetap harus bagus quality.
Oke chef, sekarang kita mau ngapain lagi nih chef? Oke, jadi pastanya sudah diatur, sudah dipotong. Nah, step terakhir pastanya kan harus dimakan. Tapi untuk bikin lebih enak kita masaknya sama saus gitu. Oh, ini buat saus ya chef ya? Ya, bikin saus. Nah, ini saus paling simple. Jadi semua orang Itali, misalnya baru pulang sekolah, ngomong, lapar, mereka bikin saus ini semua. Nama sausnya saus cherry tomato. Saus cherry tomato. Betul. Nah, alat bahannya chef? Alat bahannya simple juga. Jadi ini garlic, bawang putih, di slice tipis-tipis ya, diiris tipis-tipis. Kira-kira berapa butir tuh chef? Biasanya untuk satu porsi 2 butir. 2 butir Jadi, bawang putih? Iya, jadi tinggal kali 2 aja begitu ya. Oke. Jadi satu porsi 2 butir. Terus ini cherry tomato yang kita sudah, atau tomat cherry yang sudah kita potong setengah. Oh, satu tomat potong bagi 2 aja ya chef ya? Betul. Dan terus kita ada basil, Italian basil. Jadi ini kemangi, kita taunya kemangi ya, tapi ini bedanya dengan kemangi yang kita biasa pakai. Ini baunya enggak sekencang kemangi Asia. Oh, ini kemangi dari? Ini kemangi Italia. Oh, ini kemangi asli dari Italia gitu ya chef? Enggak asli dari Italia, tapi sebutannya di dunia kuliner kemangi Italia. Atau Italian basil atau sweet basil gitu ya. Mungkin bisa dicium, Bu. Ini lebih dari nggak senyengat yang kita yang lokal ya chef ya? Ya betul. Terus kita ada minyak zaitun, olive oil, ada salt pepper dan red pepper flakes ya. Oke chef. Sekarang kita mulai buat sausnya chef. Ya betul. Apa duluan nih chef? Jadi selalu mulai dengan minyaknya. Oh, minyak olive oil. Ya betul. Kira-kira berapa? Ya secukupnya ya. Kalau pakai sendok makan? Mungkin sekitar 2 sendok. 2 sendok makan ya. Asal olive oilnya menutupi semua permukaan bawah panci ini ya. Mungkin kita tambah sedikit sana. Oke. Terus saya suka masukin dulu bawang putihnya. Dan terus baru hidupin apinya. Oh, langsung dimasuk. Bawang putihnya dimasukin duluan ya chef ya? Iya betul. Biasanya kan ada orang yang tunggu pancinya panas dulu baru masukin bawang putihnya. Nah, betul. Tapi karena ini bawang putihnya diiris tipis-tipis, takutnya kalau minyaknya sudah kepanasan, bawang putih yang kita masukin cepet kebakar gitu loh. Oh, cepet jadi gosong gitu ya chef? Gosong. Jadi kita mulainya pelan-pelan aja. Dan jadi biar rasa minyaknya tuh lebih ke-infuse dengan bawang putihnya ya. Oh, gitu ya chef ya. Iya. Ini sampai harum atau sampai coklat nih? Gimana chef? Biasanya sampai lembut. Oh, bawang putihnya sampai lembut aja? Iya. Cukup ya? Iya, dan biasanya kalau sudah mulai harum, baru kita masukin cherry tomatonya. Dan ini karena semua anak-anak Itali seneng banget makanan ini, karena cepet bikinnya gitu. Jadi sambil kita bikin sausnya, cherry tomato yang dimasukin, baru kita boil pastanya. Ini saya pakai masker aja, aromanya sudah kecium nih chef. Enak banget, emang aroma bawang putih tuh wing gimana gitu. Padahal ini belum coklat gitu ya? Iya. Tapi aromanya sudah kerasa. Ini aja. Cukup nih sampai di sini itu coba. Ini sudah mulai cukup nih. Oh iya chef ya. Jadi kalau sudah mulai aromanya sudah itu bubbling, ya. kita masukin ininya pelan-pelan. Tomat cherry-nya kita masukin sekaligus ya chef ya? Ya sekaligus aja. Dan terus kita biarin aja begitu. Karena kita mau nunggu tomat cherry-nya biar lumayan melembut juga. Biasanya kalau sudah masuk tomat cherry, saya kasih garam sedikit biar air di tomat cherry-nya keluar, jadi biar rasanya lebih kenceng gitu. Oh gitu. Betul. Kasih tomat. Ini dikasih apa lagi nih chef? Lada hitam. Lada hitam. Sedikit aja karena sedikit aja. Karena lada hitam lumayan kenceng ya. Ini apinya kita kecilin aja. Nah sambil itu dimasak, kita mulai boiling pastanya. Oh gitu. Ini kita
Rebus lagi nih, Chef ya? Ya, betul. Sampai mendidih? Itu sudah mendidih kan? Oh, ini sudah, Chef? Ya. Jadi apinya saya matiin di sana. Terus airnya mendidih. Terus saya masukin pastanya. Nah, paling penting saat pastanya dimasukin, itu kita harus diaduk ya airnya, karena kalau enggak pastanya bakal melekat satu sama lain. Oh. Terus tadi Ini sudah? sudah ini. Kita matiin dulu nggak nih, Chef? Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Jadi ditirisin sedikit aja. Dan terus langsung kita pindahkan ke sini. Wow. Iya. Sudah. Sudah nggak pasta lagi. Nah, ini jadi tinggal kita tossing aja. Itu gitu ya caranya, Chef? Atau bisa aja pakai spatula. Wow. Terus tinggal di toss sedikit. Terus sudah gitu kita matiin. Oh. Ini sudah selesai. Tinggal dikasih garam sedikit. Kasih garam lagi, dikasih lada hitam lagi. Lada sih sesuai dengan selera lah ya. Saya sih sukanya sedikit aja biar nggak terlalu kencang gitu. Nah, jadi sudah begini, sudah apinya mati, kita kasih kemangi sedikit biar Ini saya bantu, Chef. Boleh, nih silakan Bu. Oke. Ini kita masukin. Ya, jadi caranya dipetik aja begini, terus kita taruh di situ. Oh, diputer-puter ya, Chef ya? Diputar. Berapa banyak, Chef? Segitu cukup kok. Oh, cukup ya? Ya, karena memang rasanya bakal kencang juga. Sudah cukup, Chef? Cukup banget ini. Terus tinggal kita aduk sedikit. Karena masalahnya kemangi ini kan kalau tadi Ibu rasain daunnya lumayan lembut ya. Kalau kita masukin duluan, takutnya rasanya jadi enggak kuat lagi. Oh gitu. Jadi kita ya. masukinnya pas terakhirannya aja. Ini masih kelihatan segernya ya, Masih Chef ya? kelihatan segernya. Karena kan daunnya itu, hijaunya itu mempermanis loh, Chef. Betul. Oke, jadi sekarang serving time ya Bu. Sudah jadi nih pasta kita. Iya, beneran dari scratch loh, dari awal ngadonin. Bener-bener. Jadi sekarang tinggal taruh di piring. Ternyata nggak sulit juga ya, Chef ya, buat pasta. Betul, asal banyak latihan aja. Setelah melihat ini saya jadi pengen coba loh, Chef, masak pasta. Dan hopefully teman-teman kumbang kita ada yang mau coba juga ya. Oh iya, pasti. Oke, sudah di piring. Nah, tadi kita sudah melihat bagaimana proses cara membuat pasta ala Chef Christy. Ini dia pasta ala Chef Christy. Wow, sepertinya lezat sekali ya. Menu ini juga bisa disarankan buat kamu berbuka puasa. Sampai ketemu di episode berikutnya dengan resep masakan yang lebih menarik lagi. Bye. Dah.